wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu, para ketua organisasi profesi dan juga asosiasi kesehatan. Yang terhormat rekan-rekan wartawan dari berbagai media yang hadir pada kesempatan pagi yang cerah ini. Yang terhormat para anggota organisasi profesi dan asosiasi kesehatan beserta jajaran pengurus. Dan yang terhormat pula segenap tenaga medis dan tenaga kesehatan kita yang senantiasa konsisten berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan bergabung dalam acara press conference Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan pada kesempatan pagi yang cerah ini. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional pada Bapak Ibu dan seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Mari kita jadikan momentum ini untuk kompak bangkit lawan COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara akan segera kita mulai. Izin kita membacakan. Ada titipan dari Pak Dion, udah saya kasih Ibu ya Pak. Ya, mohon yang lain untuk bisa di-mute dulu. Susunan acara pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, kita akan ada pemutaran video singkat dari para ketua organisasi dan asosiasi kesehatan. Yang ketiga, pembacaan pernyataan sikap oleh jubir kompak. Yang keempat, ada pernyataan dan saran-saran daripada ketua OP dan asosiasi secara singkat. Dan dilanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman media. Lalu RTL dan penutup. Barangkali itu susunan acara yang kami sampaikan. Bapak Ibu, acara langsung akan kita mulai. Acara berikutnya adalah pemutaran video dari para ketua organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Kepada bin media, Pak Dr. Pak Husain Al-Habsyi, waktu kami persilakan. Silakan Pak Husain. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua organisasi profesi dan asosiasi kesehatan yang berbahagia, teman-teman media, serta para anggota organisasi profesi, asosiasi kesehatan, para relawan, rakyat Indonesia semuanya. Video ini dibuat oleh para pimpinan dari organisasi profesi dan asosiasi kesehatan dalam rapat 2 malam yang lalu. Jadi dalam tempo sesingkat-singkatnya dibuatlah sebuah video yang berisi semacam penegasan dari kami semua, para anggota kompak ini, agar jangan mengendorkan semangat, harus memperketat upaya-upaya memutus rantai penularan COVID-19. Ada penegasan untuk Lebaran tetap di rumah, Indonesia bisa. Kita akan coba melihat video tersebut bersama-sama dan ini pertama kali tayang dan kita harapkan bantuan semuanya untuk menyebarluaskan video ini untuk semangat kekompakan kita semua. Dipersilakan, Pak Lama. Saudara-saudara sebangsa setanah air, perang belum usai. Jangan kasih kendor, perkuat pertahanan. Jangan dilonggarkan, jangan biarkan virus bertebaran. Semua kekuatan dan potensi yang ada harus disatukan. Ayo kita bangkit, kompak lawan penyakit. Jangan ramaikan jalanan, jangan egois. Sabar tidak mungkin. Tegar jadi pahlawan. Pemutus rantai penularan COVID-19. Jaga bangsa segera. Lebaran tetap di rumah. Kompak bangkit lawan COVID. Indonesia bisa. Bapak Ibu, video ini kami buat dan teknisnya dibuat oleh Bapak Yanuar dari Patelki. Terima kasih untuk Pak Yanuar dari Patelki atas karyanya ini.
Dan untuk lebih memperjelas apa isi dari tayangan tersebut, kita mungkin bisa lihat di sini. Ini juga telah kita sebarluaskan naskah ini. Saudara sebangsa dan setanah air, perang belum usai, jangan kasih kendor, perkuat pertahanan, jangan dilonggarkan, jangan biarkan virus bertebaran. Ini hari kebangkitan, ayo kita bangkit, kompak lawan penyakit. Jangan ramaikan jalanan, jangan buat kerumunan, sabar untuk tidak mudik, tegar jadi pahlawan, pemutus rantai penularan COVID-19. Sehatkan bangsa segera. Lebaran tetap di rumah, kompak bangkit lawan COVID, Indonesia bisa. Demikian, terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Hussein videonya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa membuat video ini. Mohon kepada Bapak Ibu panelis dan seluruh partisipan untuk bisa menyebarluaskan video ini untuk membangkitkan semangat para tenaga kesehatan kita untuk berjuang melawan COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara berikutnya adalah pembacaan pernyataan bersama dari para ketua organisasi profesi dan asosiasi kesehatan yang akan dibacakan oleh juru bicara Kompak yang terhormat Bapak Dr. Kusmedi Priharto. Pak Kusmedi, waktu kami persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para ketua organisasi, profesi, dan asosiasi kesehatan, dan para hadirin sekalian, terima kasih atas kepercayaannya untuk saya membacakan pernyataan dari Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan atau Kompak pada hari ini, tanggal 20 Mei 2020 dengan judul Kompak Bangkit Lawan COVID-19. Terhitung sejak 2 Maret 2020, di mana Presiden mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, kita sudah 80 hari menghadapi dan berperang melawan COVID-19. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa kasus COVID-19 terus meningkat. Upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini belum berjalan efektif di masyarakat. Detection capacity kita masih sangat kurang jika dibanding dengan negara lain. Dan angka kematian atau CFR juga masih cukup tinggi, antara 6 sampai dengan 7%. Yang mana diantaranya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan kita sudah banyak yang wafat. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah respon seperti ini yang kita harapkan? Harusnya kita bisa berbuat lebih baik lagi. Tenaga kesehatan di bawah koordinasi organisasi profesi kesehatan dan asosiasi kesehatan harus berada di garda terdepan dalam pertempuran melawan COVID-19. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan jajarannya telah berupaya maksimal melawan COVID-19. Namun, hal tersebut belum membuahkan hasil yang optimal, sehingga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Untuk membangun sinergi dan memperkuat upaya percepatan penanganan COVID-19, pimpinan organisasi profesi dan asosiasi kesehatan telah sepakat untuk membentuk koalisi masyarakat, profesi, dan asosiasi kesehatan disingkat Kompak. Adapun organisasi yang tergabung dalam Kompak adalah Asosiasi Dinas Kesehatan, Adinkes, Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, GPFI, Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium, Gakeslab Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, IAI,
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Ikatan Bidan Indonesia, IBI, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, PATELKI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PDGI, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, PERSAGI, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, PERSI, Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementari Indonesia, PT Starki, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Kami, Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan, merasakan sangat deklarasi doang kayaknya dengan peningkatan kasus COVID-19 yang menjadi ancaman kehidupan rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2020 ini, kompak menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk kompak bangkit lawan COVID-19. Untuk itu kami bermaksud menyampaikan pernyataan sikap dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukung pemerintah bangkit melawan COVID-19. Kami mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang menyebutkan bahwa pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data dan pelaksanaan di lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. 2. Kami menyadari bahwa masalah COVID-19 ini mempengaruhi segala tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Namun kami melihat kasus COVID-19 saat ini terus meningkat. Untuk itu kami menghimbau agar pelaksanaan pelonggaran PSBB tidak dilakukan tergesa-gesa dan dilaksanakan dengan komunikasi serta koordinasi yang baik dan dengan semua pihak. 3. Mendukung dan mengapresiasi perjuangan para tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pamong, donatur, pengusaha, akademisi, para pakar, dan semua pihak untuk tidak henti-hentinya bergotong royong membasmi, menyelesaikan masalah COVID-19. 4. Mendesak pemerintah untuk melibatkan semua unsur masyarakat untuk menggalakkan program perang semesta dan membangun tatanan hidup baru bersama COVID-19. Mulai dari pusat hingga ke tingkat tatanan masyarakat paling rendah dalam kurung akar rumput dengan mendorong pembentukan RT, garis miring, RW, garis miring, Desa Siaga COVID-19. 5. Menjelang Hari Idul Fitri 1441 Hijriah, kompak mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudik atau pulang kampung dan tidak melakukan kunjungan rumah atau silaturahmi secara fisik kepada tetangga atau sanak keluarga, saudara, mengingat
hal ini berpotensi menularkan COVID-19. Kompak juga mengajak semua pihak agar selama berlebaran untuk tetap berada di rumah atau stay at home. Kalaupun terpaksa melakukan harus karena urusan darurat, maka protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat seperti penggunaan masker, sering melakukan cuci tangan, dan menjaga jarak aman atau physical distancing. Demikian pernyataan sikap ini dibuat secara seksama sebagai wujud kebangkitan nasional koalisi masyarakat, profesi, dan asosiasi kesehatan dalam kurung kompak lawan COVID-19. Indonesia tanah air kita semua, tempat lahir kita, tempat hidup kita. Mari kita senantiasa bergandeng tangan membantu para pejuang kita untuk membebaskan Indonesia dari COVID-19. Merdeka, salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih. Tertanda tangan Ketua Addinkes, Dr. Haji Muhammad Subuh, MPPM, Ketua Umum Gaskesrap Indonesia, Dr. Haji Sugihadi, HW, MM, Ketua JP Farmasi, F. Tirto Kusnadi, Ketua IAI, Dr. JP Apoteker, Ketua IAKMI, Dr. Ede Surya Darmawan SKM MDM, Ketua IBI, Dr. Emi Nur Jasmi MKes, Ketua ID, Dr. Daeng M. Faki SHMH, Ketua Patelki, NS Widodo SPD MKes, Ketua PDGI, Dr. RM Sri Hananto Seno, Dr. Gigi SPBM, Ketua Persagi, Dr. Entos Sainal SP MPHM, Ketua Persi, Dr. Kuncoro AP MKes, Ketua PP Kestraksi, Profesor Dr. Agus Yanto SHMSI SPF, Ketua PPINI Harif Fadilah SKPSH MKMH, Sekjen Kompak Dedi Supratman SKM MKM. Demikian pernyataan kami telah bacakan. Semoga dapat perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Dr. Kusmedi Priharto, juru bicara Kompak yang sudah berkenan membacakan pernyataan bersama dari para ketua organisasi profesi dan juga asosiasi kesehatan atau Kompak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi para ketua untuk bisa menyampaikan pernyataan, saran atau masukan baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat Indonesia. Namun karena keterbatasan waktu, mohon kiranya bisa diatur 2-3 menit saja. Silahkan yang pertama mau duluan, mau siapa? Atau mau sesuai huruf abjad? Huruf abjad ya? Siap. Kalau dimulai dari huruf abjad, yang paling pertama ini adalah mulai dari A, yaitu Addinkes. Addinkes, Ketua Umum sedang ada acara pertemuan fisik sehingga diwakilkan oleh Dr. Gigi Usman Sumantri. Pak Usman sudah hadir, Pak Usman? Izin Pak Usman? Pak Usman? Pak Usman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Usman, izin ini sesi pernyataan atau masukan dari para ketua organisasi profesi dan asosiasi. Disepakati mulai dari urut abjad, Pak Usman. Dan yang pertama itu A, Addinkes. Silakan, mungkin Pak Usman ada hal yang ingin disampaikan. Waktunya 2 menit saja barangkali. Silakan Pak Usman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Bapak Ibu, teman-teman semua, profesi, asosiasi, Addinkes, sangat menyambut baik acara ini. Kita sesuai dengan
namanya kompak, dan kita semua berkewajiban ke depan dan seterusnya harus selalu kompak menghadapi hal-hal yang sifatnya seperti menangani masalah COVID ya. Dan satu hal, jangan pernah menyerah. Mari bersama-sama kita menyelesaikan, kita perang dengan wujud yang tidak ada, tapi masalahnya luar biasa. Mari kita selalu stay di rumah, semua keluarga, lingkungan kita, profesi kita, ajak semua untuk tidak pulang. Tidak merayakan Lebaran seperti tahun-tahun yang lalu, ditunda dulu silaturahminya. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran, Juni atau Juli kita sudah bisa silaturahmi seperti biasa. Amin, amin. Sekali lagi, mari kita berjuang bersama semua profesi dan asosiasi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Mari kita support semua kebijakan-kebijakan pemerintah agar bisa bersama-sama masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan penanganan masalah COVID dengan baik. Satu hal, ke depan kita sangat belajar dari penanganan COVID ini, bagaimana kesiapan bangsa kita menghadapi pandemi, supaya menjadi catatan dokumen negara, bagaimana kesiapan kita terkait dengan produk dalam negeri yang harus siap, termasuk APD, obat, dan sebagainya yang sangat tergantung dari luar negeri. Nah, mungkin ke depan kita sudah siapkan dari sekarang semua produk-produk ini agar bila menghadapi masalah seperti ini, kita tidak dipusingkan dengan ketersediaan berbagai hal, bahan habis pakai, APD, SDM yang tidak siap secara kompetensi, dan seterusnya yang betul-betul kita harus siapkan. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan semua bisa kita selesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Asosiasi Dinas Kesehatan, Pak Usman Sumatri. Berikutnya kami persilakan urut ajat berikutnya yaitu dari Gakeslab, Pak Dr. Ondes Haji Sugi Hadi, MM. Silakan Pak Sugi. Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaan pernyataan bersama dari koalisi kita, kompak, yang begitu padat isinya, sangat bagus sekali. Terus terang dari Gakeslab senang sekali untuk support kegiatan ini. Mungkin kalau bicara masalah dari asosiasi kami, Gakeslab ini kan mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin belum terlalu mengerti. Gakeslab itu adalah urusannya adalah urusan penyediaan alat-alat kesehatan. Ya, di sini kami mendorong, harapan kami bisa tetap mendukung program melawan COVID ini, mendukung dalam ketersediaan alat yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Makanya di sini ada teman kami dari Persi, Pak Kuncoro, dari kami mendukungnya ke sana. Mudah-mudahan ketersediaan ini benar-benar bisa kita dukung ya. Dan kalau nantinya, mungkin kalau setelah COVID ini, kita akan banyak belajar, ternyata kemarin ini banyak alat-alat yang kurang, yang kita tidak bisa memenuhi. Mungkin Bapak Ibu sekalian bahwa suatu kepentingan atau kebutuhan COVID yang agak banyak ini, kami juga agak kedodoran. Ya. Mudah-mudahan dengan COVID ini, tahun depan atau berikutnya, kita akan banyak belajar bahwa kita harus kuat dalam ketahanan di bidang kesehatan, khususnya di alat kesehatan. Kalau bisa, itu bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri. Jadi kami harapkan juga dorongan dari teman-teman dari asosiasi yang lain ini, kalau bisa nanti ayo sama-sama kita dukung untuk produksi dalam alat kesehatan bisa dipakai oleh teman-teman yang ada di kelompok ini. Saya kira dari kami itu aja. Prinsipnya kami akan dukung program dari Kompak ini
dan kami dari bagian kamilah yang bisa kita sampaikan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Mas Edi. Terima kasih Pak Sugi atas pernyataannya. Berikutnya urut abjad yang ketiga yaitu dari GP Farmasi. GP Farmasi Pak Tirto Kusnadi tadi pagi WA saya ada acara lain dan tidak bisa mengirim wakil, namun beliau sangat mendukung acara ini. Untuk itu lanjut ke yang berikutnya yaitu YAI Apoteker Pak Dr. Andes Nurul Falah. Silakan Pak Nurul. Terima kasih Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan Ibu para pengurus Asosiasi Kesehatan dan Organisasi Profesi Kesehatan yang saya hormati, para anggota organisasi profesi kesehatan yang ikut mendengarkan dan memonitor acara ini, serta para wartawan yang saya hormati. Pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah insya Allah pemerintah sudah memberikan kebijakan yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga kita sebagai masyarakat yang paling baik adalah mengikuti pemerintah sepanjang disiplin dalam rangka social distancing yang dilakukan oleh pemerintah dijaga oleh seluruh sektor pemerintah. Sehingga tadi yang disampaikan dalam pernyataan komunikasi itu tentu harus menjadi dasar utama untuk kebijakan pemerintah terkait dengan social distancing. Yang kedua dari sisi farmasi. Pertama, obat yang spesifik untuk COVID-19 masih belum ditemukan. Begitu juga vaksin masih belum ada yang untuk COVID-19. Sehingga yang paling baik dilakukan adalah menyelamatkan nyawa kita dengan ikhtiar. Pertama adalah disiplin untuk melakukan physical distancing sebagai kunci sukses dari pandemi COVID-19. Yang kedua, di dalam penanganan COVID-19 kita kenal ada terapi farmakologis, yaitu dengan menggunakan obat, dengan meminta bantuan tenaga kesehatan. Jadi kalau pasien sakit, pasti yang pertama dilakukan adalah ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik kesehatan. Kemudian apoteker akan membantu menyiapkan obat-obatannya sesuai dengan yang dituliskan, sesuai dengan resep dokter. Tetapi ada yang lebih penting dari terapi farmakologis ini adalah terapi non-farmakologis. Karena terapi non-farmakologis tanpa obat merupakan komponen utama dalam terapi terhadap virus. Hal ini karena sebagian besar penyakit akibat virus bersifat self-limiting, dapat sembuh sendiri, tidak terkecuali COVID-19. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, dengan pola makan yang teratur, dengan gizi yang mencukupi dan seimbang. Yang kedua, minum air putih sedikitnya 6 gelas per hari. Yang ketiga, olahraga setidak-tidaknya 3 kali seminggu, masing-masing 30 menit. Kemudian yang keempat, menjaga tubuh bersih, mandi tiap hari, mencuci tangan dengan sabun setiap kali selesai beraktivitas, terutama ketika akan makan, atau juga boleh menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kelima, istirahat cukup. Dan yang terakhir, hindari stres, serta selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus COVID-19 ini segera hilang dari permukaan bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul. Luar biasa, selalu penuh semangat. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Ketua Istilah YAI, Dr. Ede Surya Darmawan, SKM MDM. Pak Ede, kami persilakan Pak Ede. Terima kasih Pak Dedi, Sekjen Kompak, Bapak Ibu, para Ketua OP yang selalu kompak. Mari kita bangkit pada tanggal 20 Mei 2020 ini, bangkit melawan COVID. Saya ingin sampaikan bahwa situasi kita belum terkendali. Gambar di sini menunjukkan bahwa kita masih naik terus, sementara tetangga kita di ASEAN sudah mulai turun. Ini barangkali hal yang harus kita segera lakukan bersama-sama.
Dan catatan WHO sudah menunjukkan bahwa kita pada posisi transmisinya adalah transmisi di masyarakat. Itu artinya semua orang berpotensi tertular dan menularkan. Saya ingin ingatkan dan tolong kepada teman-teman media, para wartawan, kita pada posisi bisa tertular dan bisa menularkan. Karena 86 pasien COVID adalah tidak tergejala atau orang tanpa gejala. Nah, berikutnya adalah ini juga jadi catatan, karena kemampuan deteksi kita memang harus didorong, dan itu kita mendorong pemerintah untuk memperbanyak kemampuan deteksi kita, supaya apa? Supaya semakin banyak orang cepat ditangani, karena jumlah kita masih dibandingkan negara lain per 1 juta penduduknya masih rendah. Begitu juga penanganan ini memang para petugas kesehatan sudah lelah, karena itu tidak lain tidak bukan, maka pilihan terbaik bagi kita adalah mencegah penularan. Itu adalah pilihan terbaik. Mengapa? Karena di setiap kematian kita itu ada yang tertinggi salah satunya, dan di antaranya ada 6-7 petugas kesehatan dari setiap 100 yang meninggal karena COVID. Mereka semua pahlawan, tetapi semua tentu saja kita kehilangan teman-teman kita yang berjuang di garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan. Karena itu masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan, maka saya menganjurkan tambahan 6 hal. Pertama, jangan tambah kasus baru. Yang kedua, jangan mau tertular atau menularkan. Yang ketiga, tadi mengingatkan yang disampaikan oleh Ketua IAI, selalu berpikir hidup bersih dan sehat, asupan gizi, cuci tangan, olahraga, dan tidak merokok. Sekali lagi tidak merokok, karena merokok bisa menambah parah penyakit, dia juga memudahkan tertular. Yang keempat, memakai masker bila keluar rumah. Yang kelima, tidak mudik atau pulang kampung karena bersih menularkan dan tertular. Terakhir, mari peduli sesama, berikan bantuan terbaik. Tidak punya uang, berikan doa. Punya uang, berikan dana. Dan kalaupun tidak punya apa-apa, diamlah di rumah. Terima kasih banyak. Ayo kita bangkit lawan COVID. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ede. Terima kasih. Agar kita segera memberikan apapun itu. Jika tidak punya apa-apa, tetap diam di rumah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, dari setelah Yakmi, IBI, Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Emi Nurjasmi MKes. Ibu Emi, kami persilakan Ibu Emi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman yang ada di Kompak, serta para anggota profesi kesehatan yang ada di lapangan, yang mengikuti acara ini. Tadi sudah banyak disampaikan, statement-statement bagaimana kita menghadapi situasi ini. Yang utama adalah kita harus menyatukan semua kekuatan dan potensi yang ada. Bersatu padu kita melawan COVID-19 ini. Kekuatan tidak hanya kita memberikan tugas kepada pemerintah, tapi kita punya potensi bagaimana masyarakat bisa berperan. Nah, ini penting sekali melihat situasi akhir-akhir ini. Banyak sekali yang sudah berkumpul, ya, banyak sekali yang sudah keluar rumah. Padahal semua kita punya peran untuk bisa melawan COVID ini. Kemudian juga tidak kalah penting dalam menyatukan potensi ini adalah potensi dari asosiasi profesi kesehatan dengan tenaga kesehatannya dan asosiasi dari kesehatan dari berbagai sektor. Kemudian juga dari manapun, pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, ayo kita bersatu padu melawan yang tidak kelihatan ini. Nah, dari bidan kami, dari Ikatan Bidan Indonesia, bidan ini ada di tengah-tengah masyarakat, ada di komunitas, dan kami cukup besar jumlahnya, lebih dari 300.000. Sebagian besar bersatu bersama dengan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Tentu saja bidan-bidan siap untuk melakukan perannya, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana. Kita manfaatkan potensi yang ada di masing-masing profesi kesehatan, di masing-masing asosiasi kesehatan, untuk mencapai tujuan bersama kita, lawan COVID-19. Bidan siap berperan dengan optimal. Tentu perlu dukungan dari semua pihak agar bidan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Terima kasih.
lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Emi. Kita sama-sama kompak lawan COVID-19. Berikutnya dari Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Pakih, SHMA. Dr. Daeng, waktu kami persilahkan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Dedi. Yang saya hormati semua para ketua asosiasi maupun organisasi profesi kesehatan. Mudah-mudahan kompak ini akan selalu kompak bangkit, dan yang paling penting menurut saya bukan hanya bangkit, tapi bisa membangkitkan masyarakat untuk melawan COVID. Karena persoalan COVID ini mungkin tidak hanya bisa kita kerjakan sendiri oleh petugas kesehatan. Jadi kalau kita mau bangkit, kita juga harus mampu membangkitkan masyarakat. Ini sesuai dengan Hari Kebangkitan Nasional hari ini, ya. Tugas kita amat berat untuk bisa bangkit dan membangkitkan. Tadi banyak disampaikan baik di pernyataan sikap maupun disampaikan oleh para ketua organisasi profesi bahwa sudah banyak sekali persoalan-persoalan kesehatan yang sudah dinasehatkan dan sudah didengungkan oleh seluruh pihak bahkan. Tetapi kata-kata seperti misalnya yang disampaikan oleh kawan-kawan dari IAKMI dan IAI dan yang lain-lain tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Sampai sekarang kata-kata itu masih menjadi kata-kata yang sakral normatif, yang kadang-kadang tidak memiliki makna. Masyarakat tidak mengerti apa makna yang sangat dalam, sangat penting di dalamnya. Tetapi hari ini, kata-kata perilaku hidup bersih sehat itu ternyata maknanya sangat luar biasa. Kalau itu tidak diterapkan, berarti sebenarnya hitungan nyawa bagi kita semua. Oleh karena itu, kita bangkit bersama dan membangkitkan rasa kepedulian dan kesadaran masyarakat. Rasanya dalam kondisi COVID ini menjadi sangat penting bagi kita. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan itu penting, menyediakan alat-alat kesehatan penting, menyediakan logistik obat itu penting, menyediakan tenaga kesehatan itu penting, tapi jauh lebih penting dari hal itu adalah kita bisa membangkitkan kesadaran kita semua bahwa masalah kesehatan adalah masalah yang sangat esensi, dan ini kalau tidak dijaga, maka akan berdampak bukan hanya kepada dampak kesehatan itu sendiri, tapi dampak yang bersifat multidimensi. Ini barangkali tantangan kita semua, baik secara individu sebagai profesi, maupun bersama-sama di dalam komunitas kompak ini. Mari ya, kita berusaha bangkit ya, dan juga berusaha membangkitkan masyarakat Indonesia untuk lebih peduli lagi bahwa sehat itu sangat penting, sehat itu sangat mahal, sehat itu sangat krusial. Kalau ini bisa membangkitkan dalam suasana COVID ini, saya berharap ke depan sektor kesehatan atau masalah kesehatan tidak lagi menjadi sesuatu yang bersifat aksesoris dan tidak menjadi mainstream dalam pembangunan Indonesia. Mungkin ini titik balik agar masalah kesehatan betul-betul menjadi mainstream dalam pembangunan negara. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Daeng atas pesan-pesannya yang luar biasa. Semoga bisa kita jalankan dengan baik, khususnya untuk pesan ber-PHBS tadi. Berikutnya, Bapak Ibu dari Ketua Patelki, Bapak Widodo. Silakan Pak Widodo.
Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, kami para ahli teknologi laboratorium medik ATLM setiap hari memberikan layanan pemeriksaan terhadap sampel di laboratorium, sampel darah, sampel swab. Semua kami lakukan, kami layani untuk memastikan apakah COVID-19 positif atau negatif. 3 bulan terakhir situasi sungguh sulit. Namun kami tetap menjalankan tugas dan fungsi kami di laboratorium. Meskipun kami menyadari risiko terpapar COVID-19 sangatlah besar bagi profesi kami. Tapi itu semua kami lakukan demi masyarakat Indonesia, demi bangsa dan negara ini. Saat ini sudah semakin banyak rekan-rekan ATLM yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tentu ini salah satu akibat dari masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum patuh terhadap protokol kesehatan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau para ATLM di laboratorium ini terpapar COVID-19 dan roboh satu demi satu. Lalu siapakah nanti yang akan memberikan layanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat Indonesia? Kita akan sangat sulit. Oleh karena itu, kami para ahli teknologi laboratorium meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia patuhi anjuran pemerintah, ikuti protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, hindari kerumunan, dan tetap berada di rumah. Please stay at home. Kita semua harus ambil bagian menjadi penjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Dan kepada pemerintah, kami mohon dengan sangat untuk tidak tergesa-gesa melonggarkan PSBB. Untuk rekan-rekan ATLM dimanapun berada, di puskesmas, di fasyankes primer, di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, di laboratorium klinik mandiri, atau di fasyankes yang memiliki sarana laboratorium, tetaplah bekerja, tetap berkarya, berikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Ayo, kompak bangkit lawan COVID. Salam sehat, salam patrioti untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo, Ketua Patelki. Itu ya. Berikutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan pernyataan dari Ketua PDGI, Dr. RM Sri Hananto Seno, Dr. Gigi SPBM. Pak Hananto, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Dedi, Sekjen Kompak. Kita semua sudah tahu bahwa kita Indonesia sebagai wabah pandemi COVID-19 ini mungkin menuju ke puncak-puncaknya, sehingga bidang kedokteran gigi erat sekali dengan wabah pandemi ini, karena dokter gigi bekerja pada pusat reservoir, pada pintu masuknya virus yaitu rongga mulut, sehingga memiliki risiko tertinggi di bidang pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kami menghimbau semuanya kepada masyarakat dan kepada dokter gigi, pemberi pelayanan kesehatan gigi, agar waspada dengan penularan COVID-19 ini. Apapun yang terjadi adalah risiko yang besar bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya perlu menjaga kebersihan rongga mulut. Masyarakat kami himbau untuk sikat gigi sehari 2 kali, sehingga setelah itu kumur-kumur, sehingga setiap saat sering berkumur-kumur, agar kebersihan rongga mulut tetap terjaga. Karena bagaimanapun rongga mulut adalah pintu gerbang masuknya kuman-kuman ini yang menyebabkan virus ini berkembang biak semaksimal mungkin di tubuh kita. Kemudian kami menghimbau juga masyarakat untuk segera kalau ada terjadi penyakit gigi dan mulut sifatnya bersih, segera menghubungi rumah sakit atau dokter gigi yang sebagai langganannya atau dokter giginya. Kemudian melakukan tindakan follow up-nya, karena bagaimanapun sakit gigi tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, kalau tidak emergensi, kalau tidak berkaitan dengan sakit sekali, maka bisa menunda untuk berobat gigi. Kemudian
follow up ini tidak bisa berhenti demikian saja. Karena apa? Karena sakit ini tidak bisa hanya sekedar tindakan emergensi, tapi ada follow up-nya berikutnya. Sehingga perlu adanya kewaspadaan kita semuanya, menggunakan APD yang lengkap para sejawat kita semuanya, dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh pemerintah, termasuk organisasi profesi, tetap harus ditaati. Kemudian perlu penyadaran pada masyarakat juga bahwa kalau memang betul-betul tidak sakit atau tidak emergensi, untuk sementara tidak datang dulu ke praktek dokter gigi. Tetapi manakala sakit betul-betul segera datang atau ke rumah sakit. PDG juga mendorong pemerintah, terutama organisasi profesi lain, terutama lagi akademisi, untuk segera mengadakan suatu penelitian, mengadakan suatu yang berkaitan dengan tata laksana COVID-19 dan terapi, untuk segera menemukan terapi, sudah menemukan vaksinnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Bagaimanapun kita telah dijajah oleh COVID-19. Oleh karena itu kita semua harus segera merdeka dari COVID-19. Tidak boleh berpangku tangan. Setiap insan orang Indonesia harus berwaspada, harus ingin tetap bahwa Indonesia segera bebas dari COVID-19. Tidak boleh berkeliaran, tidak boleh sembarang berkerumunan, tidak boleh sementara ini kalau memang harus berkumpul bisa melalui komunikasi dengan WA atau komunikasi media lainnya, sehingga kita semuanya tidak sebagai transmisi of virus ini. Kita semua menjaga diri supaya tidak terkena penyakit ini. Kita semua menjaga diri supaya COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti atas himbauan kompak ini menjadi acuan yang utama bagi masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hananto atas pesan-pesannya yang luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu dari setelah P3GI Persagi, Pak Dr. Entos Jainal, SPMPHM. Silakan Pak Entos. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, mari kita doakan agar para pemimpin kita, para elemen bangsa kita, semua warga kita, semua keluarga masyarakat kita, individu dan penduduk Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan sehingga untuk mengatasi masalah COVID-19 yang hari ini masih berada di negara kita. Insya Allah semua dengan semangat kita hari ini akan kita lalui dengan baik dan kita akan kembali hidup normal sebagaimana biasa. Yang kedua, nilai utama yang dibangun oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia adalah membantu pemerintah, mendukung pemerintah, dan membantu masyarakat untuk memberikan yang terbaik dari sisi perbaikan gizi kepada masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, di awal-awal kejadian ini, COVID-19, kami memperkuat seluruh elemen Persatuan Ahli Gizi Indonesia, baik yang ada di pelayanan kesehatan maupun yang ada di masyarakat. Bagi teman-teman pelayanan kesehatan, kami telah memberikan beberapa protokol untuk melakukan perbaikan gizi atau pemberian dietetik yang tepat bagi para pasien yang ada. Dan kami juga sudah mempersiapkan beberapa bahan KIE untuk memudahkan masyarakat kita memahami bagaimana mengkonsumsi gizi yang baik. Karena kita yakin betul, kita sadar betul bahwa asupan gizi yang baik, asupan gizi seimbang, asupan gizi yang sehat adalah menjadi dasar utama bagi peningkatan imunitas daripada penduduk kita ataupun individu-individu yang ada. Karena itu, Persagi senantiasa akan berada di depan, memberikan yang terbaik, memberikan penyuluhan gizi, bahkan menyiapkan menu-menu yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, guna mengatasi dan guna meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Kita siap untuk bekerja sama dengan semua elemen bangsa, baik pemerintah, non-pemerintah, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita akan berada di paling depan untuk kemudian menyebarkan informasi, edukasi yang tepat bagi masyarakat. Sekali lagi, apa yang terjadi hari ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita semua. Mudah-mudahan semua elemen bangsa ini, semua pimpinan kita, semua masyarakat kita melakukan apa yang selama ini dianjurkan oleh pemerintah melalui pembatasan physical distancing dan beberapa hal lainnya.
ahli gizi akan berada paling depan dan kami siap untuk membantu semuanya. Mohon kami diberitahu apa-apa yang harus kami lakukan, dan saat ini teman-teman ahli gizi 30.000 lagi bergerak untuk memberikan terbaik bagi masyarakat. Terakhir, inilah waktunya kita untuk mendirikan bahan makanan dari penduduk kita sendiri, kemudian menggunakan bahan makan yang ada di sekitar kita yang sebetulnya sesungguhnya memiliki nilai gizi yang tidak kalah dari pangan-pangan lainnya. Kami akan berupaya terus untuk kemudian memberikan edukasi ke masyarakat untuk menggunakan bahan pangan Nusantara yang mudah dan murah diperoleh di sekitar kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Entos Jainal atas pesan-pesan yang luar biasa. Berikutnya dari Ketua Persi, Dr. Kuncoro AP MKes. Pak Kuncoro, silakan Bapak. Persatuan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati semua pimpinan organisasi profesi dan asosiasi, terutama tadi yang telah menyampaikan semua curahan hatinya, semua informasi apa yang akan kita lakukan berikut ini. Luar biasa, pertama saya mengamini dan saya sangat setuju. Untuk itu, bagi Perhimpunan Rumah Sakit, saya akan bicara yang agak lain, bahwa kita harus pahami bisnis atau pelayanan publik yang namanya rumah sakit itu pelayanan yang paling rumit di dunia, seperti NASA. Pelayanan ini, industri ini, itu industrinya harus selalu seimbang seperti penerbangan, industri penerbangan. Seimbang di dalam mutunya, seimbang dalam akses dan pembiayaannya. Oleh karena itu kita pahami bahwa rumah sakit itu sangat rumit. Dia bergejolak, berubah-ubah, memiliki ketidakpastian yang tinggi, saling berhubungan, saling tergantung, dan rumit, bahkan menimbulkan keraguan-keraguan. Saat ini dan ke depan, Bapak Ibu sekalian, bagi Kompak dan kita semuanya, kita berharap juga untuk pemerintah, untuk masyarakat. Kita mengevaluasi di 10 titik. Apakah kita siap menghadapi perubahan-perubahan ke depan ini? Pertama, kuncinya terkait dengan komunikasi. Komunikasi di pemerintahan, interkementerian, lembaga, dan sebagainya, sedang baik tentu saja, kelihatannya sedang bergerak menuju baik, dan lebih baik lagi. Komunikasi antara rumah sakit dengan masyarakat, antara profesi dengan rumah sakit, dan sebagainya. Komunikasi menjadi penting. Komunikasi dengan pasien yang tidak berani ke rumah sakit, apa yang kita harus lakukan? Poin yang kedua, kunci yang kedua, masalah community of essential health services and patient care. Bagaimana di luar rumah sakit? Bagaimana primary health care-nya dipersiapkan? Tadi dari Persagi pernah kerjasama dengan kami, bagaimana sih orang-orang OPD dan PDP yang ada di rumah melakukan protokol gizinya. Gitu. Jarang yang membicarakan masalah itu. Yang ketiga, surge capacity. Ini penting. Siapkah kita? Siapkah kita? Jangan-jangan contohnya di triase itu menjadi penyebab, salah satu penyebab kegagalan atau rumah sakit itu ada tenaganya yang tertular. Yang keempat, human resources. Supply and demand menjadi penting. Kemampuan dokter, kemampuan perawat, kemampuan bidan atau stakeholder, sivitas hospitalia yang ada di rumah sakit itu harus tetap ditingkatkan terus-menerus untuk menghadapi era baru ini. Yang keempat menjadi sangat penting dan teramat penting, lebih-lebih Indonesia ini sangat luas, ya, sangat luas, berpulau-pulau dan sebagainya dan sebagainya. Masalah logistik dan manajemen of supply, termasuk
farmasinya. Luar biasa. Waktu emas tidak harus dipenuhi dengan baik. Supply dengan baik, termasuk masyarakat Indonesia yang ada non jauh di sana. Hanya 5 kepala keluarga di gunung-gunung sana, atau di pulau-pulau terpencil di perbatasan, itu mempunyai hak yang sama. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa ini. Yang keenam adalah essential support services. Luar biasa. Sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan pemerintah juga mendengarkan, masalah pengolahan limbah medis. Luar biasa. Apakah sudah selesai? Tidak. Tapi alhamdulillah, untuk minggu ini ada 10 event yang membicarakan itu. Artinya bahwa COVID ini menyebabkan suatu dorongan bahwa pengelolaan limbah ini menjadi penting, dan ini adalah tikungan terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana pengelolaan limbah ini dilaksanakan dengan baik. Yang ketujuh yang menjadi penting, baik itu di primary healthcare, di fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya, yaitu siapkah kita melakukan infection prevention and control. PPE-nya gimana dan sebagainya. Ya. Ini rumit banget. Yang kedelapan, case management. Case management ini nggak mudah. Ya. Apakah parameter elemen yang diakreditasi itu sudah diaplikasikan sebenar-benarnya benar, sebetul-betulnya betul, dan seluruh-seluruhnya tulus. Itu perlu kita evaluasi semua saja dalam hal ini, semua yang merasa memiliki bangsa ini, memiliki rumah sakit. Yang menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian, dan sekarang terasa menjadi penting adalah surveillance, early warning system-nya, dan monitoring-nya. Nah, ini perlu dipahami siapa yang memonitor. Nah, kelakuan kita tuh senang ngumpulin data tapi nggak diolah. Data nggak sama. Bagaimana menyamakan sistem dari hulu ke hilir. Bagaimana informasi menjadi satu. Memang kita tahu bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Sesuatu yang spesifik belum tentu sensitif. Sesuatu yang sensitif belum tentu spesifik. Pasti kita harus menuju ke sebuah organisasi besar yang namanya negara, sebuah organisasi rumah sakit, sebuah organisasi kompak yang menjadikan organisasi yang selalu mau belajar. Learning organization. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, laboratory services. Ini menjadi penting. Jadi ini 10 titik ini ada seluruh yang perlu diberikan bendera merah, red flag, untuk diperdalam kemampuannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dapat berbuat banyak bersama-sama untuk bangsa ini, untuk negara ini, dan tentu salam sehat. Sehat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kunchoro, Ketua Persi. Tidak saya stop tadi karena cukup penting nampaknya infonya. Mungkin nanti bisa di-share juga Pak tulisannya Pak ya. Berikutnya. Nggak bisa diulang. Oh, bisa diulang ya. Ya. Bisa di-share buat teman wartawan ya. Berikutnya dari Ketua PPK Straki, Profesor Dr. Agus Purwadianto, SHMSI SPM. Prof. Agus, waktu kami persilakan. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senior-senior yang ada di Kompak, salam sehat. Dan terutama mohon izin pada Kak Daeng karena saya adalah anggota dari beliau. Pertama, dari PPK Straki, memperkenalkan kami adalah perkumpulan profesi kesehatan tradisional dan komplementer Indonesia yang sebenarnya adalah salah satu tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan kami bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pelayanan kesehatan tradisional. Nah, dari kami pertama-tama mendoakan agar seluruh tenaga kesehatan kita yang gugur di dalam tugas, insya Allah menjadi syuhada dan diterima amal ibadahnya masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa tenaga kesehatan adalah sesuatu yang penting, komponen garda yang terpenting dan masuk ke dalam pengarus utamaan kesehatan, dan insya Allah nanti akan ada new normal, era new normal sebagai kebangkitan. Untuk bangkit tentu saja diperlukan kemandirian
dan kompetitif, serta intinya adalah sebenarnya memberdayakan masyarakat. Nah, tenaga kesehatan tradisional pada eranya telah terbukti untuk memberdayakan masyarakat sejak lama, sejak ribuan tahun yang lalu, dan juga tetap kami berusaha untuk bagaimana menciptakan paradigma sehat ya dengan 4P, yaitu dalam praktek, kemudian pemberi layanan, penerima layanan, dalam hal ini klien, dan juga produk. Nah, produk-produk yang diharapkan melalui saintifikasi dan bila terbukti aman, termasuk misalnya empon-empon, karena Pak Presiden sendiri juga menganjurkan selalu minum jamu, itu adalah cermin untuk paradigma sehat. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadikan salah satu sumbangsih kami semuanya melalui pelayanan kesehatan tradisional yang bertanggung jawab. Tentu saja sebagai profesi yang baru, kita akan sangat menghargai asupan maupun saran-saran dari masyarakat. Dan kita bangkit sebagai bangsa Indonesia, yang bangsa yang berjaya di masa yang akan datang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Prof. Agus Purwanto. Berikutnya yang terakhir ini yaitu Pak Harip Fadila. Pak Harip, mohon maaf nih terakhir Pak Harip. Nampaknya ada acara lagi. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Harip. Sebelum meninggalkan acara mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan, masukan untuk pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia. Pak Harip, kami persilakan Pak Harip waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditandatanganinya dan dipublikasikannya pernyataan ini sebenarnya adalah menegaskan kembali komitmen kita sebagai komunitas kesehatan untuk secara sungguh-sungguh untuk membantu pemerintah dan negara ini untuk membebaskan Kare 16 Sanisron. Bener. Membebaskan wabah COVID di negeri Indonesia yang tercinta ini. Pada kesempatan ini juga Hari Kebangkitan Nasional, mari kita jadikan sebagai momentum untuk bisa kita berkomitmen kembali untuk bersungguh-sungguh pada seluruh komponen yang ada untuk berperang melawan COVID ini. Kami minta Bapak Presiden Joko Widodo selaku Panglima tertinggi, selaku Kepala Negara untuk memimpin langsung pencegahan dan penanganan COVID di Indonesia ini, dan jadikan kami komunitas kesehatan adalah dalam lingkaran Bapak Presiden dalam rangka menangani COVID di Indonesia ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga badai cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harip atas pernyataan yang luar biasa kepada Bapak Presiden RI juga. Kita juga akan mengupayakan Pak Harip agar kompak dalam waktu dekat bisa terima audiensi oleh beberapa menteri, gugus tugas, termasuk juga dengan kantor staf presiden, dan syukur-syukur jika memungkinkan juga Bapak Presiden Pak Joko Widodo bisa menerima pertemuan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Demikian pernyataan dari para ketua organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan wartawan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Bisa raise hand. Ya, teman-teman wartawan ada yang ingin ditanyakan? Atau sambil menunggu, kita sudah ada pertanyaan nih. Saya lihat ada beberapa yang sudah tampil. Ya, ada yang ingin ditanyakan dari wartawan? Mungkin yang ingin langsung ditanyakan langsung, kami persilakan. Bisa raise hand ya, angkat tangannya. Ya. Atau kalau tidak, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, saya lihat. Mungkin saya bacakan aja barangkali ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan pada Bapak Ibu atau dari Jubir untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Atau ya, silakan Ahmad Raihan. Silakan Pak Ahmad Raihan sudah Raihan. Silakan Mas. Suaranya nggak?
Halo. Ya, silakan Mas Rehan. Oh, suaranya kok nggak muncul ya? Nggak kedengeran ya? Halo Mas Rehan. Halo. Ya, Mas Rehan bicara tapi suaranya nggak muncul Mas Rehan. Mungkin speakernya kayaknya. Apa? Yang lain bisa dengar Mas Rehan dari Detik? Tidak. Tidak juga ya? Mikrofonnya mungkin Mas Rehan, headsetnya copot aja barangkali, Mas. Ya, yang lain dulu barangkali silakan. Ya, Mas Rehan masih belum keluar suaranya, Mas. Atau mungkin yang pertanyaan yang tertulis saja Pak Dedi, jadi siap mereka biar muncul. Baik. Jika teman-teman media yang lain belum, saya bacakan saja ya yang tertulis ya. Atau Mas Muhammad siapa ini? Muhammad mau masuk? Silakan. Sukardi coba. Muhammad Sukardi coba. Baik, ini saja teman-teman wartawan. Ini teman-teman kan sudah masuk sebagai panelis. Jika ingin bertanya langsung saja unmute dan nanti langsung mengajukan pertanyaan. Sambil menunggu, saya akan bacakan saja yang sudah masuk. Ada dari detik.com. Pertama, beliau menanyakan satu, bagaimana kebangkitan lawan COVID ini bisa terwujud. Terlebih saat ini kita akan memasuki fase new normal, yang berarti risiko peningkatan kasus penularan bisa saja terjadi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, memasuki fase new normal, di mana kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19, apakah sesungguhnya menjadi penghalang untuk melawan corona? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga, PSBB di Indonesia disebut yang terburuk dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya. Apakah kita sudah gagal dalam menangani pandemi COVID? Itu 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman dari detik.com. Bapak, Ibu, Ketua OP atau Jubir, barangkali ada yang ingin menjawab, kami persilakan. Pak Kusmedi barangkali atau yang lain, silakan. Oke, jadi pada prinsipnya bahwa memang COVID seperti tadi dikatakan oleh teman-teman para pimpinan organisasi profesi, kita akan masuk dalam era yang baru, sehingga COVID adalah bagian daripada perbaikan semua sistem. Kita harus menyadari dengan benar, menyadari betul-betul bahwa kesehatan yang selama ini hanya menjadi bagian daripada kehidupan, ternyata kesehatan harus betul-betul all. Artinya menjadi bagian keseluruhan daripada hidup, termasuk pemerintahan di negara kita. Kita kalau mengingat deklarasi Alma-Ata, disebutkan di situ salah satunya kesehatan atau health for all. Artinya kesehatan untuk semuanya. Tetapi kita sadar bahwa kesehatan tidak bisa dilakukan oleh kami-kami saja. Diperlukan dukungan yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Maka dari kondisi tersebut, kami seluruh organisasi profesi akan berusaha untuk memperbaiki semua sistem yang ada di kehidupan masyarakat. Itu Pak Dedi. Baik. Pak Kusmedi, terima kasih. Yang lain ada yang menambahkan dari para ketua barangkali?
Baik, dari Pak Telki, Pak Dedi. Silakan Pak Telki. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan tentang kebangkitan nasional tadi, bagaimana kita akan mewujudkan itu. Nah, salah satunya menurut kami, organisasi profesi dan asosiasi kesehatan ini berkumpul bersama melakukan upaya bersama-sama menyamakan persepsi dalam kompak ini merupakan salah satu bentuk untuk mengimplementasikan, mewujudkan arti kebangkitan nasional kita. Sehingga melalui kompak ini semua organisasi profesi akan saling bergandeng tangan. Ingin mewujudkan sesuatu yang dapat real ada di tengah-tengah masyarakat kita. Melalui edukasi, melalui pendekatan-pendekatan sektoral dan lintas sektoral. Nah, kami berpikir bahwa melalui konsolidasi para ahli-ahli kesehatan yang tergabung di dalam koalisi organisasi profesi dan asosiasi kesehatan ini, nanti ada tim kerja yang akan menyusun program-program real untuk bisa diberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, untuk bangsa dan negara ini. Jadi kami pikir melalui kompak inilah kebangkitan kita bisa dimulai. Demikian Pak Dede. Terima kasih. Terima kasih Pak Telki yang sudah menambahkan. Berikutnya ada lagi yang menambahkan para ketua? Izin. Ya, silakan. Ya, jadi new normal itu sebenarnya kan kembali ke kitohnya bahwa dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Itu. Yang kedua adalah memang mengarus utamakan kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan sekedar sebagai sesuatu yang di belakang. Jadi harus utamakan berarti di setiap pembangunan sektor manapun jangan melupakan kesehatan. Nah, yang ketiga adalah membiasakan hidup sehat itu tadi yang seperti disampaikan oleh banyak teman-teman yang lain, itu adalah sebagai satu penghargaan kepada budaya. Nah, budaya kita adalah memang sudah terkenal dengan local wisdom-nya, dan diharapkan itu juga menjadi penunjang. Dengan demikian maka betul-betul diperlukan satu ketulusan dari semua organisasi profesi, karena organisasi profesi adalah hakikatnya adalah jembatan jadi dari kelas menengah untuk pemerintah dengan masyarakatnya. Dengan demikian tadi pembiasaan hidup sehat, antara lain juga minum jamu itu adalah sesuatu yang memang dari dulu. Jadi itu salah satu diantaranya new normal. Mudah-mudahan ini kita menjadi salah satu konsumen yang baik dari produk-produk di dalam negeri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus. Ya, Bapak Ibu sekalian, wartawan yang lain ada yang ingin bertanya lagi, berikutnya silakan. Tribun, silakan Tribun. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas, silakan. Ya, pertama saya Gilang dari Tribun News. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, terkait bagaimana Kompak menyikapi semacam longgarnya social distancing di masyarakat, terutama daerah-daerah yang sudah ditetapkan PSBB, adanya kerumunan di berbagai tempat, hingga membuat kemarin ramai muncul tagar Indonesia Terserah, Pak, yang dilakukan oleh warganet. Kemudian juga ada beberapa aksi tenaga medis yang menuliskan APD-nya dengan tulisan Indonesia Terserah, menggunakan kertas dan sebagainya. Seperti apa tanggapan dari Kompak, Pak? Gitu aja, terima kasih. Ya, terima kasih dari Tribun News. Ada yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Terkait Indonesia Terserah ini memang momen kebangkitan ini juga momen untuk menjawab tagline Indonesia Terserah ini. Mungkin ada yang ingin menjawab, silakan. Pak Harip, udah kembali lagi Pak Harip. Yakmi itu cocoknya. Oh, Yakmi, silakan. Mungkin Pak Ede, silakan Pak Ede. Terima kasih pertanyaannya teman-teman Tribun News. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk dari advokasi teman-teman. Karena kalau menyuarakan langsung mungkin susah, tapi itu salah satu cara. Ini di era medsos itu kan sangat efektif untuk mengingatkan bahwa sebenarnya kita harus tetap fokus gitu ya untuk menekan penyakit, jangan sampai ada kasus baru. Karena kalau kepentingan ekonomi sebenarnya kalau penyakit itu selesai, kita pelan-pelan akan bangkit lagi gitu ya. Sebaliknya kalau orangnya meninggal, apa yang mau dibangkitkan? Kira-kira seperti itu. Karena itulah teman-teman para pemberi layanan
membuat tagar seperti itu salah satu cara untuk mengadvokasi dua pihak, baik itu kepada pemerintah agar karena statement pemerintah itu begitu gampangnya untuk mendapatkan efek domino. Contoh begini, walaupun misalnya PSBB itu kan saat ini dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Begitu pemerintah mengatakan bandara dibuka lagi, maka efek dominonya itu langsung kemana-mana kan gitu ya. Dan itu sangat disayangkan gitu. Nah, oleh karena itulah salah satu cara teman-teman membuat seperti itu. Dua hal, yang pertama adalah untuk pemerintah, yang kedua untuk masyarakat. Sampai akhirnya ada yang mengatakan begini, sudah deh gantian, kami yang di rumah saja, kalian yang berpergian. Nah, artinya kan itu tidak cocok. Jadi di sini memang intinya kami, para organisasi profesional kesehatan, para petugas kesehatan, baik yang bekerja bersama masyarakat, maupun yang terutama di pelayanan kesehatan rumah sakit, itu menginginkan kesadaran kita semua untuk mari sama-sama kita putus rantai penularan, laksanakan PSBB dengan benar, sehingga tidak ada kasus baru. Dengan demikian, kita bisa berlebaran di rumah masing-masing dengan tenang dan tidak ada kasus baru. Setelah lebaran pun tidak ada perambahan kasus. Barangkali itu sebenarnya pesannya. Terima kasih kalau teman-teman wartawan sudah mengingat hal itu. Tolong suarakan supaya seluruh rakyat itu sadar bahwa kita semua kalau kita mau bangkit, maka kita bisa. Tapi kalau masing-masing jalan sendiri, maka yang kita hadapi adalah kehancuran bersama. Naudzubillah, tentu saja kita tidak mau. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ede. Mungkin sedikit lagi Pak, ini ada pertanyaan juga kaitannya dengan ekonomi Pak. Masyarakat kan rasa berat untuk menjalankan PSBB ini karena ekonomi juga lesu. Ada saran dari Yakmi Pak? Yakmi, apakah jaminan pengaman sosialnya atau gimana? Silakan Pak. Sebenarnya bulan puasa ini adalah bulan untuk sama-sama kita mengintrospeksi. Kita mampu menahan diri, kan itu. Dasarnya sebenarnya menahan diri. Mau nggak kita menahan diri? Padahal kalau kita disiplin secara saintifik, 14 hari semua disiplin, tidak keluar rumah, tidak ada kasus baru, tidak ada pasien baru, maka persoalan itu akan lebih mudah. Tapi karena setengah-setengah gitu ya, dengan alasan ekonomi dan lain-lain, nah di sini barangkali sebenarnya itu yang tadi kami himbau. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari, barangkali itu kan, yang utama kan kebutuhan sehari-hari. Mari kita saling membantu gitu. Yang berkelebihan, inilah saatnya untuk memberikan kepedulian. Nah, itu dengan demikian, maka orang bisa tenang di rumah. Kenapa? Karena untuk sehari-hari saja bisa untuk makan aja. Kalau untuk kebutuhan lain, barangkali nanti kita pikirkan bersama-sama. Hari ini hari menahan diri kan gitu ya. Ke dokter gigi pun tadi saat dikatakan menahan diri kecuali emergency. Barangkali itu yang harus kita ingatkan. Ya, ada satu, kasih, Pak. ada satu Pak Dedi. Ya silakan dari Adinkes, silakan. Ya, ada beberapa hal jadi catatan penting sebenarnya dalam penyelenggaraan PSBB kita ya. Satu, PSBB itu persyaratannya memang harus disertai dengan pelaksanaan atau implementasi program sosial safety net yang sekarang saya lihat sering terlambat ya. Itu kritikalnya sebetulnya. Program bagus, tetapi dalam implementasinya, dalam membagi dan sebagainya tidak dibuat secara baik. Itu menyebabkan masyarakat kumpul yang menjadi persoalan. Banyak sekali media menyiarkan itu. Yang kedua, PSBB dilaksanakan berbeda-beda antar daerah. Satu daerah mau hampir selesai sudah menurun pace-nya, tetapi tempat lain baru mulai. Ini persoalan juga. Dan itu memang usul menarik dulu, seharusnya untuk pengalaman ke depan, mestinya secara nasional, kan ini diangkat pandemik ya. Jadi memang mestinya ini nasional diberlakukan, jadi antar daerah, karena memang antar daerah satu dengan yang lain menjadi sulit untuk perpindahan penduduknya untuk dibatasi. Yang ketiga, ini kalau kita mau bilang ada new normal, saya malah mungkin bilang new era ya. Indonesia ke depan harus terlepas dari beban secara nasional, harus tumbuh nasionalisme dan harga diri bangsa. Karena kita sangat tergantung sama luar apapun produk kita. Nanti Pak Nurul Parah barangkali lebih dekat ke sana ya. Karena kita 90% bahan habis pakai, termasuk obat, hanya dikirim dari luar. Reagent tergantung dari luar. APD. Jadi kalau kita mau mengatakan bangkit nasionalisme kita, disinilah harga diri bangsa. Jadi nasionalisme kita mesti tumbuh.
Jangan ikuti pebisnis yang mengatakan lebih murah beli daripada memproduksi. Memang iya, secara kajian bisnis, tetapi dampak dari produk yang kita buat itu secara ekonomi akan kemana-mana larinya. Satu akan menyerap tenaga kerja yang banyak, kedua produksi dalam negeri akan meningkat, yang ketiga sebenarnya kepercayaan diri bangsa terhadap produk dalam negeri akan semakin baik. Yang keempat, tadi kebangkitan secara nasionalisme. Ini barangkali juga yang menjadi catatan kita, Pak, ke depan. Baik. Dan ini menjadi sejarah untuk dicatat sebagai dokumen negara. Terima kasih. Baik Pak Usman, terima kasih. Pak, mungkin sedikit nyambung, Pak. Ini ada yang menanyakan kaitannya stigma tenaga kesehatan, Pak. Pak Usman ini kan mantan Kepala Badan PPSDM Kesehatan juga. Ada saran, Pak? Ini banyak stigma, Pak. Udah berjuang habis-habisan, sampai berpisah dengan keluarga, bahkan meninggal dunia. Di stigma lagi negatif. Ada saran, Pak Usman? Ya, ini kan masalah pemahaman ya, Pak. Memang kasihan juga teman-teman, terutama yang tenaga kesehatan, tidak terima di kosnya dan seterusnya ya, karena stigma itu. Sebenarnya ini hanya satu proses saja, Pak, karena pemahaman itu memang perlu waktu. Kita tahulah sebagian besar masyarakat kita memahami yang agak sulit, agak susah, kan sebagian besar lulusannya masih SD juga, memahami yang mendalam soal penularan penyakit, itu tidak mudah ya. Jadi memang kita lah yang harus memberikan banyak sosialisasi kepada masyarakat. Ini terutama teman-teman di YAKMI barangkali di promosi kesehatan ini harus bergerilya ke seluruh perguruan tinggi agar semua mahasiswa perguruan tinggi kesehatan bisa mensosialisasikan itu lingkungannya, ke RT RW-nya dan sebagainya. Jadi memang kita lah harus berperan, Pak Didi. Terima kasih. Baik Pak Usman, terima kasih dari Dinkes. Berikutnya teman-teman wartawan silakan, ada yang tanyakan lagi. Pak Dedi, tambahan Pak Dedi. Oh ya, silakan dari IAI. Jadi menanggapi pertanyaan terkait dengan longgarnya social distancing, saya mengusulkan supaya kompak ini membumi sampai ke pengurus wilayah di provinsi, pengurus daerah, sampai pengurus cabang di kabupaten kota, bahkan sampai ke ranting-ranting kecamatan, kelurahan, RT, dan RW, sehingga ada kumpulan tenaga kesehatan yang peduli untuk melatih dan membiasakan masyarakat supaya terhindar dari COVID-19 dengan melakukan perilaku sehat seperti yang tadi sudah banyak diuraikan. Sehingga dengan demikian konkret, kompak menjadi garda terdepan karena sampai ke istilahnya YAKMI sampai ke akar rumput itu kita kompak, organisasi profesi dan asosiasi kesehatan mematneri masyarakat maupun aparat setempat di dalam membiasakan diri menghadapi new era living with COVID-19 in harmony. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Nurul, luar biasa penjelasannya. Berikutnya silakan teman-teman wartawan, ada yang ingin tanyakan lagi? Halo, selamat siang. Siang, silakan, dari mana? Saya Ardi Pak dari Okezone. Oh iya, Mas Ardi, silakan dari Okezone. Ya, untuk Pak Kus langsung aja. Mungkin Pak Kus dari tadi kan kita sudah mendengar bagaimana proses pernyataan bahwasannya memang pemerintah sepertinya akan melonggarkan dalam waktu dekat ini. Mungkin Pak Kus bisa elaborasi lagi dari beberapa pernyataan ahli tadi terkait dengan sesuai dengan bunyi juga dari pernyataan Pak Kus di awal bahwasannya Presiden tidak tergesa-gesa untuk membuka kembali PSBB. Mungkin Pak Kus bisa elaborasi. Kemudian untuk dokter gigi, ini Bapak kalau boleh masih ada nggak pihaknya? Boleh? Masih ada. Oke. Beberapa teman saya, ini kasus langsung aja gitu ya Pak. Beberapa teman saya memang menyatakan bahwasannya mereka ditolak ke rumah sakit, bisa dikatakan seperti itu, padahal kondisinya sudah bengkak giginya. Sebenarnya batasan kedaruratan sakit gigi yang dinyatakan gitu, bahwasannya tidak, kalau saya tidak salah baca kan memang kayak sudah menyebabkan sesak nafas dan segala macam. Sedangkan kalau dalam kondisi teman saya itu sudah terjadi pembengkakan gusi.
tapi ditolak. Jadi bisa dijelaskan lagi kepada masyarakat, Pak, sebenarnya kedaruratan sakit gigi tersebut batasannya seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama Pak Kusmedi dulu. Silakan Pak Kusmedi. Setelah itu nanti Pak Ananto. Ya, terima kasih. Begini Mas, kita menyadari bahwa COVID-19 itu mengganggu semua sistem tatanan yang ada di kehidupan kita semuanya. Kita juga menyadari bahwa ekonomi kita terganggu akibat adanya COVID tersebut dan akibat banyaknya orang yang harus bekerja dari rumah, bahkan beberapa usaha sempat mungkin sudah tutup dan pegawainya sudah diberhentikan. Untuk itu kami menyadari hal tersebut dan kami mendukung pemerintah untuk melakukan pembukaan lockdown itu dengan secara hati-hati sekali. Artinya, contoh misalnya, apabila kita akan membuka misalnya pendidikan, kita harus betul-betul memastikan bahwa anak-anak yang nanti akan melakukan pendidikan di sekolahnya itu, mereka harus kita biasakan dengan budaya-budaya seperti mencuci tangan dengan baik, menjaga physical distancing dengan baik, dan melakukan penggunaan masker dengan baik. Dan itu harus betul-betul pasti, tidak bisa itu cuman hanya dari mulut saja dilakukan seperti itu. Sama halnya kayak kemarin waktu bandara dibuka, tidak ada persiapan yang bagus, akibatnya terjadilah masalah seperti yang kita sama-sama saksikan. Demikian juga dengan pasar. Kita sama tahu bahwa budaya kita memang kalau Lebaran itu semua orang beli baju baru, berkumpul untuk saling berkumpul menunjukkan dirinya. Harusnya kita sudah bisa mengantisipasi tersebut dengan lebih awal. Mana titik-titik rawan yang akan menjadi masalah di kemudian hari akibat daripada pelepasan itu. Kalau memang belum bisa untuk dilepas, ya jangan dilepas dulu seperti itu. Demikian juga dengan para pengusaha. Seperti diberikan contoh, kita para pengusaha mengharapkan karyawannya untuk masuk. Tetapi diberikan catatan untuk mereka yang berumur 45 tahun ke atas lebih baik untuk di rumah saja. Maka harusnya perusahaan bisa membuat keputusan bahwa oke, yang 45 di rumah, tetapi bukan 45 itu terus dia nganggur di rumah, tetapi berikanlah pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan di rumah. Jadi itulah yang kita harapkan dari pernyataan kita bersama hari ini, bahwa kita mengerti, kita menyadari, kita tahu bahwa tenaga-tenaga kita sudah berjuang habis-habisan, mengorbankan nyawanya untuk itu semuanya. Tapi kami pun juga sadar, kondisi negara kita juga harus bangkit. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kusmedi, luar biasa penjelasannya. Berikutnya Pak Hananto, soal kedaruratan gigi Pak, banyak yang ditolak nih Pak. Silakan ya, Pak penjelasannya. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Ardi dari Koizon. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Pak Ardi. Selamat siang Pak. Ya, saya mengerti sekali bahwa teman-teman kita ini dengan anjuran pemerintah maupun anjuran BNPB, termasuk juga organisasi profesi, bahwa untuk membatasi dalam pelayanan gigi dan mulut, terutama yang tidak emergensi. Sebenarnya yang berkaitan emergensi, yaitu pertama adalah sakit gigi itu pasti emergensi. Yang kedua ada pembengkakan yang mengganggu saluran pernapasan atau mesin penelanan atau sistem pengunyahan atau pasat maka. Yang ketiga yaitu adanya perdarahan yang kadang-kadang gigi gusi itu berdarah terus yang susah diberhentikan, sehingga tidak bisa diberhentikan sendiri, maka itu tempat emergensi. Kemudian adanya sakit di gusi atau terjadi kecelakaan atau trauma dan lain-lainnya yang menyebabkan tanggalnya gigi atau patahnya gigi, bahkan juga patahnya rahang. Nah ini semuanya kasus emergensi yang segera ditangani. Oleh karena itu, teman-teman kita pada dokter itu pada umumnya nih ya, mereka itu mau menangani tetapi tidak memiliki APD yang lengkap. Karena apa? Karena
organisasi profesi, pemerintah juga termasuk di KKI, termasuk di teman-teman pemerintah juga mensyaratkan tapi mewajibkan apabila melayani pada masyarakat harus menggunakan APD level 3. Saya yakin bahwa teman-teman praktek yang mandiri itu tidak memiliki APD level 3 mungkin karena mencarinya susah dan mahal. Kalau ada pun mahal juga kalau tidak bisa segera dapat. Artinya apa? Artinya membutuhkan waktu untuk mendapatkannya. Ini saya mengerti sekali. Tetapi biasanya rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta itu masih kita wajibkan untuk menerima pasien-pasien yang berkaitan dengan kekuatan gigi dan mulut ini. Sehingga mereka harusnya bisa menerima hal ini untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dokter gigi tersebut. Kalau dokter gigi semua, saya yakin mereka tahu kok, mengerti bahwa kompetensi kedokteran mereka sanggup melakukan semuanya. Mungkin saya yakin juga rumah sakit swasta pun juga susah kesulitan APD. Ini yang kadang-kadang bukan menolak sih, tapi tidak siapnya rumah sakit itu dengan APD. Sehingga kalau rumah sakit negeri itu saya yakin tidak ada masalah, karena mereka juga ada yang dokter gigi jaga, kemudian di klinik rumah sakit itu ada yang dokter jaganya, itu kita mewajibkan semua masih memberikan pelayanan untuk sebenarnya terutama kasus-kasus yang emergensi yang saya sampaikan tadi. Yang saya anjurkan memang sih pada kasus-kasus ini, kalau bisa itu emergensi segera ditangani, kemudian ada juga cara lain yaitu telemedicine atau bisa konsultasi dengan dokter atau yang pernah jadi dokter giginya, sehingga pada saat itu dokter giginya bisa memberikan saran yang terbaik, bahkan bisa melakukan diagnosa dan terapi pada saat itu, minimal terapi emergensinya, sehingga tidak harus datang ke rumah sakit atau klinik, tapi bisa komunikasi langsung. Ini sudah ada aturannya, bahwa kami sudah mengeluarkan tata laksana dan pemerintah juga sudah, DKK sudah, sehingga para pasien bisa langsung menggunakan telemedicine atau dental telemedicine, sehingga semua kasus-kasus emergensi bisa dilakukan penanganan secara memberi pengobatan secara awal, dan nanti setelah penyembuhan sudah terjadi dan kondisi sudah mulai normal, mungkin kami juga para dokter akan membuka praktek kembali sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan anjuran pemerintah, sesuai dengan organisasi profesi menyampaikan kepada dokter semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan. Memang kadang-kadang rumah sakit itu karena kebatas APD ini masalahnya itu. Yang saat ini APD sangat terbatas dan mahal. Itu yang dapat saya Pak Ardi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hananto, luar biasa penjelasannya Pak. Ini masih ada pertanyaan yang lain, ini masih banyak yang tertulis sebenarnya. Mungkin ada yang lisan dulu yang ditanyakan lagi teman-teman wartawan. Halo. Iya, dari Liputan 6 ya? Iya, halo semuanya. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Untuk Pak Hananto, selama pandemi kan kunjungan pasien ke dokter gigi dibatasi. Nah, untuk gejala sakit gigi ringan, bagaimana sih tips sederhana untuk masyarakat mengatasi masalah gigi secara mandiri di rumah gitu, Pak? Terima kasih. Ya, langsung saja mungkin Pak Hananto tips. Ya, terima kasih Pak Ade. Memang kita semua itu punya gigi kurang lebih jumlah 32. Ya. Oleh karena itu bisa saja setiap saat itu merasa sakit, ringan, kadang-kadang ada pembengkak ringan, itu bisa dilakukan dengan mudah sebenarnya. Yang pertama itu tentunya kalau kita puasa, setelah buka puasa kita sikat gigi, kumur-kumur dengan air garam hangat misalnya, itu akan segera mengurangi rasa sakit. Ya kalau memiliki obat-obat tertentu misalnya Panadol, paracetamol dan lainnya bisa mengurangi rasa sakitnya. Tapi tetap yang utama adalah menjaga kebersihan rongga mulut. Mungkin kalau ada obat kumur atau katakanlah apa saja kumur yang bisa dilakukan, air hangat plus dan garam saja sudah cukup untuk mengurangi rasa sakit dan membunuh sebagian kuman-kuman yang ada di rongga mulut. Yang tentunya yang paling utama adalah menjaga kebersihan rongga mulut setelah makan, itu kalau bisa segera dibersihkan. Karena apa? Karena makanan yang menempel pada gigi, pada gusi itu berpotensi sekali untuk berkembang biaknya kuman-kuman yang ada di rongga mulut. Yang nggak lama lagi biasanya akan terjadi sakit atau rasa tidak nyaman pada gigi dan mulut kita. Oleh karena itu, poin utama adalah menjaga kebersihan rongga mulut dengan sikat gigi minimal 2 hari sekali, dan kalau perlu dengan kumur-kumur apa saja yang dimiliki, obat kumur silakan. Tapi kalau bisa ya apa adanya di rumah, misalnya air hangat dan plus garam, itu sudah cukup juga untuk membersihkan rongga mulut. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hananto. Berikutnya lain teman-teman media, ada lagi?
Ada lagi? Jika belum, ya saya bacakan dari Bisnis Indonesia. Beliau bertanya, mau minta pendapat terkait kondisi paling urgent di sektor kesehatan menurut Kompak yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Apakah kapasitas infrastruktur kesehatan yang sudah hampir penuh, SDM terbatas, atau langkahnya pasokan alat medis, obat, dan lain sebagainya. Jika ada data lebih baik. Ada yang ingin menjawab barangkali? Ya, silakan. Kondisi yang penting untuk silakan Pak Nurul. Ya. Jadi yang paling urgen memang kita harus menyadari penularan COVID-19 ini sangat dahsyat. Pertama mudah menular, kemudian alhamdulillahnya kalau tertular itu juga banyak yang sembuh, selain juga ada yang fatal meninggal dunia. Oleh karena itu yang paling urgent adalah mencegah jangan sampai tertular. Sehingga PSBB yang tadi kita akan memasuki era baru bersama-sama dengan COVID-19, tetap upaya pencegahan dan tetap upaya kita untuk membiasakan masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap kesehatan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, itu terus dijaga. Karena kalau sudah terlanjur sakit, repot nanti. Jadi yang utama adalah mencegah jangan sampai sakit. Meskipun nanti dengan new era. Itu Pak Dedi jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurul. Teman-teman wartawan ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, ada pertanyaan nih terkait dengan kemandirian obat dan alkes. Alkes nih mungkin Pak Sugi Hadi, ada yang ingin dijawab Pak Sugi? Mana pertanyaannya gimana, Mas? Ya, suaranya tidak begitu jelas. Intinya menanyakan soal kemandirian alkes, obat dan alkes di Indonesia, Pak, pasca pandemi ini. Ya, perlu disampaikan bahwa memang... Pak, suaranya. Pak Sugi, suaranya. Ya, coba. Halo, keluar ya, suaranya? Oke, keluar. Jelas. Ya, silakan, Pak. Jelas ya? Pak. Oke. Ya. Saya ulang lagi bahwa memang untuk khususnya di alat kesehatan ya, tadi kalau masalah obat bagian farmasi, kami di bagian alat kesehatan, kebutuhan di COVID ini memang yang paling dibutuhkan adalah pertama adalah APD, ya termasuk masker, dan lainnya adalah kayak ventilator gitu ya. Kalau untuk penyediaan APD awalnya memang sangat-sangat kurang ya. Tapi saat ini, hari-hari ini, APD ini sudah banyak teman-teman yang memproduksi dari perusahaan-perusahaan tekstil sudah banyak memproduksi untuk APD ini. Dan sampai teriak, kok nggak ada yang beli? Ya, mohon maaf nih rumah sakit tadi Pak Nanto katanya ada kok susah dicari atau mungkin nggak mau beli, kami nggak ngerti. Tapi APD sekarang ini cukup banyak Pak Nanto. Banyak. Ya. Nah, malah teriak teman-teman kami itu ya, tolong kalau bisa didorong ke pemerintah untuk bisa dibuka ekspornya. Karena di dalam negeri sudah nggak kebeli, nggak kebeli karena memang nggak butuh atau memang tadi katanya mahal, kami masih belum tahu. Tapi prinsipnya untuk APD, untuk yang baju ya, khususnya baju dan masker itu sudah cukup banyak. Jadi kalau saat ini kebutuhan sudah mulai terpenuhi, malah lebih kalau boleh. Memang itu ada batas-batasan, ada beberapa teman-teman yang memproduksi, mungkin UKM yang lain itu mungkin masalah standarnya yang kurang terpenuhi. Tapi ini sudah banyak, sudah dirubah untuk bisa memenuhi atau menuju yang standar yang bermutu dan aman. Itu sudah mulai ke sana. Jadi kalau yang cuma bikin jas atau istilahnya cover kayak jas hujan itu udah pasti nggak dibeli oleh rumah sakit. Tapi sekarang sudah banyak teman-teman yang bisa memproduksi barangnya itu sangat sesuai dengan standar yang ditentukan. Yaitu untuk APD ya. Yang kedua mungkin dorongan dari alat kesehatan ini kayak ventilator.
Ventilator itu memang dibutuhkan oleh seluruh dunia, ya. Di dunia, di negara-negara lain juga nggak ada itu ventilator. Karena apa? Kemampuan pabrikan itu yang secara normal itu biasanya mungkin jumlah yang normal biasa seperti Indonesia itu ventilator per tahun ini dari Pak Kuncoro Persi itu kita kalau catatannya maksimal 1 tahun dibutuhkan itu tidak lebih dari 800 unit. Tapi pada waktu COVID ini mintanya langsung beribu-ribu. Jadi di sini nggak bisa termenuhi untuk di Indonesia aja. Padahal kita impor. Di negara lain butuhnya lebih banyak lagi. Indonesia termasuk telat ya untuk masuknya COVID ini. Jadi di sini kami sebagai penyedia alatnya juga dilema. Impor nggak ada, dalam negeri juga belum. Mungkin dari pengalaman COVID ini, kami dari asosiasi juga sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan pemerintah, dengan BKPM segala, dengan Kementerian Kesehatan. Kita coba, ayo jangan hanya di COVID ini. Mungkin dengan pengalaman COVID ini, kita akan coba menuju kemandirian di dalam penyediaan alat kesehatan produksi dalam negeri. Tadi saya katakan bahwa produksi dalam negeri untuk alat kesehatan, ayo bersama dikerjakan dan dipakai. Ya ini mungkin kita tugas bersama nanti. Jadi saya kira itu aja Mas Teddy masalah support dari terkait kami. obat saya Terima kasih. tambahkan Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugih yang sudah memberikan penjelasan soal AKES. Memang sebagaimana mandat Presiden kepada Menteri Kesehatan saat ini ada 4 prioritas Pak. Salah satunya adalah membangun kemandirian alat kesehatan dan juga obat. Betul. Nah Pak Nurul mau menambahkan nampaknya Pak Nurul untuk obat. Silakan Pak Nurul. Pada saat pandemi COVID-19 ini, semakin terasa benar apa yang sering kami gaung-gaungkan, bahwa obat adalah salah satu alat ketahanan bangsa. Dan karena obat menjadi salah satu alat ketahanan bangsa, sayang sekali kita belum memiliki undang-undang tentang farmasi. Tentang farmasi baru ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, hanya bunyi di dalam pasal 108 itu adalah praktek farmasian. Oleh karena itu kami senang karena di DPR yang sekarang ini ada rancangan undang-undang farmasi yang akan dibahas dan mudah-mudahan ini akan semakin memperkuat Inpres nomor 6 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan yang ditujukan kepada sejumlah kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kesehatan, Keuangan, Ristek, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, sehingga kalau Inpres ini dilaksanakan, maka di dalam tujuan dari Inpres itu nomor 1 adalah menjamin ketersediaan farmasi. Kita lemah sekali, hampir 90% obat-obat kita adalah impor. Kalau semua pandemi seperti sekarang, kemarin sempat bahan baku obat itu yang kita biasanya impor dibuka oleh mereka keep semua untuk kebutuhan diri sendiri. Bahkan bisa tanya Pak Sugihadi, salah satu komponen masker saja yang tengah yang untuk saringan, itu juga harus impor. Dan pada saat pandemi lagi-lagi mereka tidak mengeluarkan mereka untuk kebutuhan nasional sendiri. Oleh karena itu, ini menurut saya momentum agar Inpres nomor 6 ditambah nanti rancangan undang-undang farmasi yang harus segera dibahas di DPR, yang merupakan inisiatif DPR, itu adalah langkah nyata untuk menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan di negeri ini. Kemudian yang lain memang di dalam Inpres itu disebutkan untuk meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan, serta mendorong penguasaan teknologi dan inovasi dalam bidang farmasi. Dan memang salah satunya tadi disampaikan oleh Prof. Agus Purwadianto, jangan terkecoh dengan pedagang-pedagang yang hanya mengatakan lebih baik impor daripada membuat sendiri. Kita kalau tidak mulai-mulai, kalau ada wabah seperti ya naudzubillah min dzalik, itu kita tidak akan bisa mandiri untuk menyelesaikan semuanya sendiri.
Ya, alhamdulillah nih untungnya. Sekarang beberapa keran impor dari luar negeri, terutama untuk obat-obatan, sudah mulai dibuka. Nah, kita khawatir kalau ini lebih panjang dan mereka menutup stok nasional, mungkin hanya akan tahan 9 bulan sampai 1 tahun. Oleh karena itu, saya mendorong dengan adanya ini, mudah-mudahan Inpres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan bisa segera diwujudkan. Dan kompak bisa mengawalnya, saya kira. Terima kasih. Ya, betul. Kita akan terus kawal. Legislatif, eksekutif, semua kita akan terus advokasi untuk mengawal ini semua. Ya, Bapak sekalian, ada lagi yang tanyakan? Kita batasi maksimal jam 12, tinggal 13 menit lagi. Ada yang tanyakan teman-teman media? Ya, dari mana? Ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin ada 2 terakhir kalau boleh dari Prof. Rahmi Hamta, karena khusus WA saya nih tadi pagi ya. Mungkin ada yang ditambahkan Prof. Rahmi ini dari Eksekutif Board Kompak. Nanti terakhir Pak Kusmedi, Pak, ada pertanyaan terkait dengan disinggung kenapa yang pertama itu seolah-olah yang kita larang ini adalah kegiatan keagamaan, kan? Padahal banyak aktivitas sosial lainnya. Mungkin ini hanya pelurusan saja, Pak, karena kan kita nyinggung Lebaran tadi di kita. Silakan Prof. Rahmi, singkat saja barangkali. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dari Organisasi Profesi Kesehatan se-Indonesia. Mungkin yang ingin saya tambahkan tadi Ketua Umum PBPDGI sudah menyampaikan sebetulnya dengan sangat lengkap. Hanya saya ingin sedikit mengingatkan kembali dalam rangka pengentasan COVID-19 yang komprehensif, ada baiknya juga kita belajar dari negara-negara lain yang mempunyai strategi kesehatan, pengentasan masalah kesehatan itu berdasarkan data yang akurat, di mana saya rasakan di beberapa titik-titik tertentu bahwa betul Dr. Kunchoro tadi juga mengingatkan bahwa Indonesia sebetulnya banyak datanya, tapi tidak bisa mengolahnya. Nah, dalam konteks COVID-19 ini ada baiknya juga bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan riset berdasarkan community base pada kondisi COVID-19 ini dan didukung oleh instansi-instansi yang berwenang atau terkait sehingga kita bisa melakukan antisipasi pengentasan yang berdasarkan kejadian di Indonesia ini dengan lebih spesifik. Saya rasa itu. Terima kasih, Pak Didi. Masukannya. Berikutnya terakhir dari Pak Kusmedi, barangkali ada yang ingin disampaikan Pak terkait yang tadi saya sampaikan tadi. Apa tadi Pak? Ya, ini ada yang bertanya kenapa waktu awal konferensi yang ditekankan adalah larangan orang Lebaran saja. Padahal aktivitas sosial lainnya masih banyak cukup tinggi. Misal soal kemarin di airport dan sebagainya. Ini sudah direspon sebenarnya, tapi mungkin penegasan saja Pak. Bukan cuma keagamaan saja yang kita singgung. Baik, terima kasih. Dari hasil pernyataan tadi yang kita sampaikan, kita menyebutkan bahwa kita memahami tentang kondisi yang ada sekarang. Dan tidak mudah memang kita tinggal di rumah sebegitu lama, tidak ada kegiatan yang, tidak selalu ada kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Tetapi karena ini berhubungan dengan masalah Lebaran, di mana pada waktu Lebaran itu sebagai budaya orang Indonesia banyak yang pulang ke kampung untuk melakukan silaturahmi, bertemu dengan sanak saudara untuk melakukan silaturahmi juga, dan kondisi-kondisi tersebut akan menyebabkan orang menjadi berhubungan sehingga PSBB yang diterapkan saat ini itu akan banyak dilanggar. Kesadaran masyarakat tentang bagaimana cara COVID itu menular itu pun juga masih sangat rendah. Kami juga menghimbau kepada semua profesi untuk senantiasa melakukan
sosialisasi terhadap cara menular dan cara mencegah penularan tersebut. Sehingga kenapa kita menyebutkan hari raya menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kita berharap agar di hari raya ini kita betul-betul bisa melaksanakan kemenangan, termasuk kemenangan terhadap COVID itu sendiri, dan kita akan segera lepas daripada masalah-masalah tersebut. Itu Pak Didi, terima kasih. Suaranya nggak ada. Ada Pak. Ya, mohon maaf ya. Ya, terima kasih Pak Kusmedi atas penjelasannya. Ini sebelum ditutup, ini ada satu lagi yang masuk, ini cukup penting saya kira. Ini Pak Sugih kaitannya mungkin, atau yang lain bisa menjawab. Saat ini kan ada harga-harga masih cukup tinggi Pak Sugih. Masker, lalu beberapa APD lainnya cukup tinggi harganya. Sehingga ada usul bagaimana upaya untuk menekan. Ada saran ke pemerintah barangkali Pak Sugih, agar harganya bisa relatif normal kembali. Baik, memang kalau berbicara masalah harga, ini memang terpengaruh juga masalah kebutuhan ya, penyediaan dan kebutuhannya. Tapi kalau dibandingkan dengan awal-awal atau beberapa minggu bulan yang lalu, itu sudah turun banyak ya, kayak masker sudah turun banyak, APD juga sudah turun banyak ya. Jadi kami dari asosiasi sudah selalu menyarankan jangan dijual mahal gitu ya, yang wajar saja. Jadi kami tidak bisa mengatur pasar terlalu itu, tapi memang kita sudah menyarankan. Tapi dibuktikan bahwa harga-harga itu sudah jauh turun dibandingkan awal-awal kita lagi butuh banyak, terutama masker di pasar. Cuma memang kadang-kadang penjualnya itu kan yang bikin spekulasi. Beli berapa, dipasang di online, harganya sekian. Padahal kadang-kadang barangnya juga belum tentu bermutu. Ini yang bikin kadang-kadang salah. Tapi kalau dari tempat asosiasi kami, kita selalu menekankan bahwa kita harus menjual atau menyediakan barang-barang yang bermutu, berstandar, yang aman. Tapi harganya memang kayak APD yang punya spesifikasi untuk yang masuk di ICU, memang itu harganya dari dulu pun juga nggak murah gitu. Jadi memang ada standar yang harus dipenuhi sehingga harganya memang harga tidak seperti barang-barang yang tidak punya standar. Saya kira kami sudah berusaha untuk menyediakan alat-alat yang lebih banyak, jadi harganya sudah mulai turun. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa tersedia, karena ada juga barang-barang import APD itu oleh BNPB sudah boleh juga import, dan ini barangnya juga di pasar semakin banyak sekarang ya. Mudah-mudahan harga akan turun terus ya. Saya kira itu mungkin tambahannya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sugih. Intinya sudah berupaya untuk menormalkan harga kembali Pak ya, dan juga sudah lebih murah dibanding saat pandemi. Ini mungkin jadi catatan juga agar untuk pemerintah ke depan. Bapak-Ibu sekalian, waktu sudah hampir menunjukkan jam 12. Jadi tinggal 6 menit lagi, tinggal 5 menit lagi bahkan. Para ketua terakhir ada yang ingin tambahkan atau cukup? Sekali pada para ketua. Cukup ya. Jam 12. Siap. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada para ketua organisasi profesi dan juga para rekan-rekan wartawan dan seluruh anggota dan pengurus yang hadir. Sekedar penutup, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwasanya Kompak akan terus melakukan proses advokasi kebijakan dan program ke berbagai pemangku kepentingan, baik itu kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, gugus tugas, Kantor Staf Presiden, DPR, bahkan juga jika memungkinkan kami mohon waktu agar Presiden Republik Indonesia dapat menerima audiensi dari Kompak. Lalu yang kedua, upaya edukasi juga akan terus dilakukan oleh Kompak pada masyarakat, baik itu pada legislatif, eksekutif, dan termasuk diantaranya BPJS Kesehatan, karena memiliki peran strategis tentunya BPJS ini. Dan kami juga mendorong keterlibatan dari para akademisi, tokoh-tokoh agama, dan seluruh organisasi profesi asosiasi kesehatan untuk bersama-sama berperang melawan COVID-19. Dan terakhir, kami juga mendorong agar para relawan kesehatan untuk ikut serta bersama-sama melawan COVID-19. Mari kita kompak, bangkit,
lawan COVID-19. Demikian Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi pada para ketua organisasi profesi dan asosiasi kesehatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih. Teman-teman wartawan juga, kurang lebihnya kami mohon maaf. Press release akan kami kirim secara tertulis cepatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Nurul, Pak Nanto, Pak Widodo. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kemudian Pak Dedi ke Mas Indonesia. Ya, Udah pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Emi, terima kasih banyak. Di. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Emi. Semangat Bu Emi, bidan. Yuk, Mas Dedi. Semangat ya, terima kasih. Yuk, Mas semuanya. Ya, terima kasih. Mbak Suara. Pak Ede, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, Waalaikumsalam Pak Nanto. Tetap semangat. Semangat terus. Mas Dedi, ini Ya, Bu. mau lebaran loh, mohon maaf lahir batin. Oh iya, lupa Ya. nanti kita benar tuh. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Bapak izin Bapak lahir batin. Nah, Nanti mudah-mudahan disampaikan amal di grup ibadah kompak. puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih Pak Antos. Ya, Ya, Pak Dedi, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam kompak, salam kompak. Salam Siap, kompak, siap, Kak Dok. Dani, salam kompak. Lebih lanjut siap-siap ya Bu, hari Jumat kita ada, ya nanti kita komunikasi di WA Group ya. Ya, Ya. baik. Soalnya agenda internal itu ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Izin kita close ya Bapak Ibu ya. Ya, close. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.